Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto dan memang ada cukup berita yang cukup besar gitu ya antara mungkin konflik antara Rusia dan Ukraina, tapi ini berhubungan juga dengan kripto. Nanti kita akan bahas dan kita juga update secara teknikalnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update video seperti ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam video ya. Kita update dulu seperti biasa. Untuk keadaan market crypto hari ini bagaimana? Untuk hari ini naik 1,5%, Bitcoin-nya baru sedikit mengalami kenaikan selama beberapa jam terakhir ya pada saat video ini dibuat, naik ke sekitar 39.700. Nanti kita bahas secara teknikalnya juga. Dan rata-rata sih untuk market crypto cukup hijau sih ya untuk hari ini. Coba kita lihat dari sini dalam 24 jam terakhir, kita coba refresh. 24 jam terakhir, ada flow, ada Arweave yang naiknya 9%, 7%, nggak terlalu signifikan naiknya, tapi beberapa cukup naik ya. Kalau kita melihat yang penurunannya, ada juga sebenarnya yang mengalami penurunan, tapi ya penurunannya nggak terlalu besar juga ya, hanya 2%, 1%-an. Kita cek Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index kita di level 26, jadi sebenarnya masih sideways karena beritanya belum ada berita update terbaru sih tentang masalah mungkin uncertainty tentang konflik atau perang di Rusia dan Ukraina juga. Nah, tapi ada apa sih berita besarnya? Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini ya. Nah, ini berita besarnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini dari official Twitternya Ukraina sendiri. Kalau teman-teman lihat, Ukraine dengan 1,3 followers juga, jadi besar dan ini official. Ada di pin tweetnya dia, jadi ini yang paling besar. Kita bisa lihat sendiri banyak yang retweet, banyak yang komen dan interaksinya juga. Ada apa sih? Ternyata stand with the people of Ukraine. Kita coba baca dulu ya. Now accepting cryptocurrency donation. Jadi memang mungkin dengan adanya konflik atau perang antara Rusia dan Ukraina juga, ya bisa dibilang mungkin dana atau budget untuk perang dari atau Ukraina sendiri untuk defense-nya dan lain-lain gitu ya, untuk support tentaranya itu mungkin ada kekurangan dana juga gitu ya. Lalu di sini Ukraina sendiri membuat yang namanya cryptocurrency donation juga. Jadi ini persis official dari negaranya sendiri. Bahkan dia ada beberapa alamatnya juga untuk dikirim. Dan ini sebenarnya kita bisa kirim, semua teman-teman yang nonton juga mungkin bisa kirim dengan adanya wallet address ini ya. Yang ada ini ada di Bitcoin, kalau mau didonasikan Bitcoin, Ethereum, dan USDT dengan ERC20-nya dia. Walletnya juga ini ada. Jadi ya ini dan cukup banyak orang yang mendonasikan juga sih sebenarnya ya. Dan kita lihat juga beberapa dari top tokoh kripto lah gitu ya. Kita bisa lihat di sini awalnya ini dari si Vitalik Buterin ya. Ini co-founder dari Ethereum sendiri. Harusnya teman-teman udah familiar juga dengan namanya. Dia pada saat ada tweet ini awalnya tuh sebenarnya si Vitalik ini nggak terlalu suka dan dia kira ini mungkin penipuan gitu ya. Tapi dia tanya dan lain-lain, dia cek confirmationnya, makanya dia bilang getting some confirmation from a couple sources. Jadi setelah dia analisa lagi, oh ternyata ini beneran alamatnya, istilah seperti itu, dan ini sudah dikonfirm juga gitu ya dari governmentnya sendiri gitu ya. Jadi ya sekarang dia udah open dan dia bilang continue to be vigilant, dan kalau misalnya teman-teman mau transfer juga please cek dulu addressnya apakah benar atau enggak gitu ya. Kenapa? Karena ya pasti kalau kirim atau yang mengirimkan kripto atau deposit kripto harus teman-teman tahu ini adalah irreversible. Artinya apa? Artinya kalau udah dikirim nggak bisa dibalikin lagi gitu. Jadi ya jangan sampai salah dan harus berhati-hati, apalagi untuk teman-teman yang belum terbiasa juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini cukup huge. Nanti kita bahas juga dampaknya ya. Lalu kita lihat ada dari Justin Sun sendiri, mungkin teman-teman familiar juga, dia adalah founder dari Tron, BTT dan lain-lain gitu ya. Dia juga bilang di sini, "Hi Ukraine, I'm Justin Sun," kira-kira seperti itu. Dan dia juga bilang ini dari um, salah satu government atau pemerintah ya, wakilnya ya, sempat kita bahas juga si Mikhailo Fedorov. Dia ada bahas juga ternyata di accept juga address untuk TRC20 kalau yang mau send USDT lah istilahnya. Jadi di sini si Justin Sun juga bilang, "Oh, thank you." Karena apa? Karena ya ini udah bisa accept USDT dengan TRC20 tokennya dia juga gitu ya. Nah, sekarang kita tanya seberapa efektif sih untuk hal ini ya. Sebenarnya cukup efektif juga. Kita bisa perhatikan hanya dalam beberapa jam, sekitar mungkin 6 jam, 8 jam pada saat address ini dibuat ya. Ini kalau kita perhatikan, karena kita bisa track addressnya juga dari CoinDesk sendiri, dia bilang
Ukraine government atau pemerintah dari Ukraina ini ternyata menerima 5 juta dolar dari kripto aja gitu ya, khususnya untuk address yang awalnya ini, untuk Bitcoin dan Ethereum. 5 juta dolar ini sekitar berapa sih? Sekitar mungkin 70 miliar rupiah gitu ya kira-kira. Jadi ya ini kalau teman-teman mau lebih detail lagi mungkin bisa cek dengan update-nya sekarang. Tapi untuk ini beberapa jam terakhir di Ethereum wallet-nya menerima sekitar 3,9 juta dolar gitu ya dari Ethereum wallet-nya. Sedangkan dari Bitcoin wallet-nya dapat sekitar hampir 1 juta dolar. Jadi ya dibilang cukup efektif juga, dan ini membuat sebenarnya ini cukup positif kalau menurut saya ya untuk di market crypto sendiri, karena mungkin orang-orang dengan melihatnya ini melihat wah ternyata kita bisa pertama mengirimkan duit antar negara ini benar-benar instant gitu ya, langsung bisa cepat sekali gitu. Dan mungkin salah satu alasan berikutnya positifnya lagi adalah keterbukaannya, ada satu negara lagi yang cukup terbuka dengan kripto juga, yaitu adalah Ukraina lah istilahnya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya mungkin konflik Ukraina dan Rusia selesai, besar kemungkinan juga kalau misalnya Ukraina menerima, oh bisa transaksi deh menggunakan cryptocurrency. Kira-kira seperti itu. Karena ya dilihat aja Ukraina sendiri sudah mulai open seperti address seperti ini. Jadi dia udah lihat mungkin kegunaannya lah gitu ya. Jadi ya cukup positif, dan mungkin kita bisa lihat beberapa negara lagi mulai adopsi kripto. Jadi cukup positif dari market sendiri. Dan kita coba lihat juga untuk perkembangan Bitcoin ya, khususnya Bitcoin dulu. Kira-kira bagaimana sih perkembangan Bitcoin di bulan Februari? Memang kalau kita bahas untuk historical return dari Bitcoin gitu ya, secara sejarahnya dan performance dari tahun-tahun sebelumnya, bulan Februari ini cukup hijau sebenarnya ya. Coba tapi untuk tahun ini sebenarnya masih hijau 3%. Nah, ini pertanyaannya ini, apakah di tahun ini kita bisa closing Februari, karena udah mau menjelang akhir Februari juga ya, bisa closing hijau atau enggak gitu ya. Coba kalau teman-teman mau bantu jawab juga mungkin bisa kasih pendapatnya di kolom komentar. Dan kita juga bisa lihat juga nanti di bulan Maret ini adalah momen penentuan sih kalau menurut saya. Ini yang benar-benar bisa memberikan arah market crypto selama summer ke depan, mungkin di Juni, Juli, Agustus ke depan gitu ya. Kenapa? Karena ini nanti kita bahas di videonya juga nih. Dan rata-rata memang kalau secara historical Maret merah sih gitu. Kita bisa perhatikan dari sini ya. Oke, kira-kira itu. Nah, kenapa sih Maret ini important atau penting sekali? Pertama, ya kita lihat dengan keadaan sekarang, konflik Rusia dan Ukraina pasti masih hot juga, masih panas gitu ya. Lalu ditambah lagi tentang FOMC atau Federal Open Market Committee, di mana the Fed sendiri ada rumor mau menaikkan suku bunga. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar suku bunga yang mau dinaikkan, dan kira-kira berapa besar sih kalau benar-benar dinaikkan gitu ya. Jadi ini akan melihat outlook ekonomi ke depan juga sih, itu menurut saya. Jadi ini penting sekali di bulan Maret. Dan kalau untuk FOMC meeting yang untuk teman-teman perhatikan adalah di bulan Maret ya, di bulan Maret, tapi ini pertengahan sih gitu ya, 15 sampai 16 Maret. Jadi mungkin market akan sedikit sideways di awal-awal Maret. Kira-kira mungkin seperti itu ya analisa saya. Tapi nanti kita update terus setiap hari. Dan sekarang kita coba cek juga untuk technical Bitcoin ya. Tapi kembali lagi, teman-teman bisa do your own research juga, and disclaimer on juga gitu ya. Ini hanyalah mendapatkan perspektif baru ya untuk melihat teknikalnya bagaimana. Dan kalau kita lihat secara daily, mungkin kita bisa lihatnya secara hourly kali ya, atau di time frame 4 jam aja. Nah, kalau kita dari time frame 4 jam sendiri, memang sebenarnya ini kan pada saat penurunan kemarin, ini kalau teman-teman tahu, ini pada saat ada hotnya konflik Rusia dan Ukraina gitu ya, lalu kita bisa rebound kembali. Dan memang setelah kita rebound, di sini kita memang Bitcoin bisa menunjukkan, wah ini Bitcoin ternyata cukup kuat juga ya. Tapi kalau kita perhatikan selama beberapa hari ke depan pada saat setelah kenaikan ini, gak terlalu signifikan sih move-nya gitu ya, masih lebih ke arah sideways kalau menurut saya. Ini di daerah 39.000, 40.000-an sampai 38.000. Walaupun ini sideways-nya memang di atas support, itu positifnya sih masih di atas support 38.000. Jadi itu yang masih cukup bagus, tapi ya belum break any key resistance, istilahnya belum bisa break resistance, bahkan ini sekarang lagi turun lagi. Kira-kira itu, jadi bisa dibilang masih sideways, berbeda dengan beberapa altcoin. Kalau teman-teman perhatikan, beberapa altcoin, salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu ya pasti si Terra Luna nih ya, kalau teman-teman perhatikan memang kuat sekali dia. Ini 57% dalam satu minggu terakhir juga. Jadi beberapa altcoin justru kenaikannya lebih signifikan dan menunjukkan kekuatan. Dan Bitcoinnya kurang.
Tapi untuk sekarang mungkin masih ada kemungkinan sebenarnya yang cukup positif untuk Bitcoin, yaitu apa? Yaitu adalah closing weekly candle-nya juga. Jadi kita mau tahu nih weekly candle atau candle mingguannya gitu ya. Kira-kira dia closingnya di berapa sih gitu ya. Dan satu yang positif untuk weekly candle pasti kalau misalnya kita bisa closing di atas 40.000. Ini angka psikologi. Nah, mana ya? Nih, mungkin kalau teman-teman cek, nah ini mungkin di sekitar sini 40 ribuan. At least kalau misalnya kita bisa closing di 40 ribu, ini menunjukkan oke lah, mungkin Bitcoin masih bisa ada potensi lagi untuk naik. Ini mungkin naik sekitar 2,6%. Jadi untuk target 40 ribu ini bukan sesuatu yang mustahil juga sih untuk Bitcoin ya. Hopefully ini bisa terjadi, tapi ada satu juga sih yang kita bahas juga secara concernnya. Jadi harus teman-teman perhatikan juga ya. Ini kita balik dulu ke time frame weekly kali ya, secara weekly mana? Nah ini secara time frame weekly-nya kita, mungkin teman-teman familiar dengan chart ini. Nah target kita tadi kan untuk closing weekly candle ini adalah di 40 ribuan, ini masih tinggal 10 jam lagi kira-kira. Nah tapi ada satu concern ya, atau yang tadi kita harus perhatikan, yaitu apa? Yaitu adalah crossing ini nih, exponential moving average 20 dan 50-nya. Jadi ini teman-teman harus perhatikan sekali, karena takutnya ini cukup berbahaya juga kalau misalnya kita bisa crossing ke bawah, apalagi kalau misalnya nggak ada positive news juga. Kenapa? Karena pasti kalau misalnya kita crossing, ini saya menggunakan exponential moving average 20 dan 50-nya ya, 20 yang warna orange, 50 yang warna merah kalau teman-teman yang penasaran. Nah, kalau misalnya kita crossing seperti ini ya bisa dibilang kita mengalami dead cross, dan biasanya kan ini menjadi konfirmasi ya, artinya kita mengalami pelemahan, kita masuk bear market dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ya ini yang kita harus bisa avoid sih. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa minggu ke depan, ini sangat penentuan, apalagi apakah ini bisa crossing di Bitcoin-nya juga atau enggak gitu. Hopefully sih enggak sih, itu yang saya harapkan juga ya. Tapi kalau kita lihat secara historical juga ya, mana? Nah ini, kalau kita lihat secara historical, kita lihat secara jauhnya, time frame jauhnya ya, kejadian seperti dead cross ini atau crossing di time frame weekly ini terjadinya nggak sering gitu ya, karena kan weekly jadi cukup besar. Jadi kalau misalnya benar-benar kita crossing cukup berbahaya juga sih. Nah kalau berdasarkan history ada beberapa kali kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama ini kalau kita zoom di sini, terjadi crossing di sekitar bulan 16 Maret 2020. Ini ya teman-teman tahu ini pas hot terjadinya COVID-19 pandemic gitu ya, COVID-19 penurunan, tapi nggak lama kemudian kita mengalami kenaikan yang cukup rebound kenceng sih bisa dibilang ya. Lalu kita juga bisa lihat dari sini di September 18 ini kita juga mengalami crossing kan di sini. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini time frame-nya hampir sama sih. Ini pada saat di tahun 2017, 2016, 2017 ini kita naiknya cukup tinggi gitu ya. Tinggi naiknya ya. Nah, pada saat kita lalu hit the top di akhir 2017, lalu mengalami penurunan dan akhirnya crossing sebelum kita mengalami penurunan lagi gitu. Jadi ini konfirmasi, oh ini kita di dalam bear market juga. Lalu terakhir gitu ya, yang terakhir ini kita tunggu dulu dia loading. Nah ini di tahun 2014 juga, ini hampir sama juga. Kasusnya hampir sama dengan yang tahun 2018, di mana kita mengalami kenaikan signifikan di tahun 2013 dan 2014 gitu ya. Lalu mengalami penurunan dan terjadi crossing setelah kita mengalami penurunan selama berapa persen nih. Coba kita ukur ya. Sekitar mungkin 75% dari all time high-nya gitu ya. Jadi di sini crossing. Jadi ini cukup berbahaya. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah kasus yang kita alami ya, kasus yang sekarang kita alami kalau misalnya kita crossing ini adalah kasus untuk yang pertama dan yang kedua, karena ini hampir sama, kita rally kencang gitu ya, lalu kita mengalami crossing di sini. Atau kasus yang kita alami sekarang gitu ya, kalau misalnya kita benar-benar mengalami crossing, ini yang kita alami di saat COVID-19 pandemic, di mana kita cuma crossing sebentar gitu ya, sebentar, habis itu kita bisa rebound kembali gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih opininya juga di kolom komen, tapi memang ada kesamaan sih untuk kasus kita sekarang gitu ya di saat tahun 2022 ini dengan tahun 2020 sekarang. Kenapa? Apa yang bisa disamakan? Yang bisa disamakan ini saya ambil data dari FRED atau Federal Reserve Economic Data. Ini FRED, kalau teman-teman perhatikan, ini kita ambil chartnya maksimum ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk tahun 2020 ini kita mengalami period
uncertainty tinggi. Ini economic policy uncertainty index. Jadi ini berapa banyak sih ketidakjelasan di ekonomi lah istilahnya ya. Ini di tahun 91, di 2001 dot-com bubble, financial crisis 2008, economic pandemi 2020, dan mungkin sekarang nih antara inflasi dan juga konflik Rusia gitu, dimana uncertainty-nya juga tinggi gitu. Jadi ini yang mungkin sedikit bisa kita samakan juga kasus kita sekarang dengan kasus kita yang di sebelah ini, kira-kira itu ya, di tahun 2020. Jadi itu yang teman-teman bisa perhatikan juga, dan itu update saya untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe, and thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.